Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin rahimakumullah. Dalam pembicaraan kita yang lalu, saya sudah menegaskan bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk hidup dalam sebuah negara. Tetapi Islam tidak pernah menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. Melainkan itu diserahkan kepada umat Islam pada masing-masing waktu dan tempat. Yang penting adalah prinsip-prinsip ajaran Islam bisa diterapkan, bisa diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka saya katakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi umat Islam Indonesia merupakan bentuk negara yang sudah final. Tidak perlu diotak-atik lagi menjadi negara Islam Indonesia, negara khilafah dan lain sebagainya. Karena itu hanya akan menimbulkan perpecahan, bukan menimbulkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyat, tapi justru akan menimbulkan malapetaka. Na'udzu billahi min dzalik. Walaupun kita mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah bentuk negara yang sudah final bagi kita umat Islam di Indonesia, tidak berarti bahwa semuanya sudah berlangsung dengan sempurna. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita benahi bersama sebagai sebuah bangsa. Antara lain banyak prinsip-prinsip dari ajaran Islam yang belum terimplementasikan dengan baik di negeri ini. Salah satu contoh adalah prinsip keadilan. Padahal prinsip keadilan ini merupakan prinsip yang sangat penting menurut ajaran Islam bagi keselamatan dan kelangsungan sebuah negara. Ada ungkapan yang sangat terkenal yang saya kutip dari sebuah kitab tulisan seorang ulama dari Suriah yang bernama Dr. Abdul Karim Zaidan. Nama kitabnya Al-Fardu wad-Daulatu fi Syariatil Islamiyah. Al-Fardu individu, wad-Daulah dan negara fi Syariatil Islamiyah dalam syariat Islam.
Dalam buku itu Dr. Abdul Karim Zaidan mengutip ungkapan yang sangat-sangat indah dan cukup populer yang mengatakan tabqa ad-daulatul adilatu wa in kanat kafiratan wa tafna ad-daulatud zalimatu walau kanat muslimatan. Tabqa akan bako, akan langgeng, akan lestari, akan abadi, akan stabil. Ad-daulatul adilatu, sebuah negara yang berkeadilan. Prinsip keadilan di negara itu diterapkan dengan sangat bagus. Negara seperti itu akan tabqa, akan bako. Kita tahu sifat-sifat Allah antara lain bako, langgeng. Akan lestari negara yang berkeadilan. Wa in kanat kafiratan. Kendati negara itu adalah sebuah negara yang kafir, bukan negara Islam. Tapi sepanjang negara itu menerapkan cita keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya, maka negara itu akan baqa, akan lestari. Sebaliknya, watafna, akan fana. Kita tahu fana itu lawan dari baqa. Kalau baqa itu langgeng, abadi, maka fana itu berarti rusak, hancur. Dan akan hancur negara yang zalim. Kita tahu zalim adalah lawan dari adil. Kezaliman adalah lawan dari keadilan. Kalau keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, wad'u syai' fi mahallihi atau fi maudhihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka zalim, kezaliman adalah sebaliknya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi maudhihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang salah ditempatkan pada posisi yang benar. Orang yang benar sebaliknya ditempatkan pada posisi yang salah. Itu sebuah kezaliman. Negara yang zalim akan fana, akan hancur. Wa inkan walau kanat muslimatan, walaupun negara itu adalah negara Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, dulu ketika saya sering mengutip ungkapan ini, beberapa kiai pesantren berkomentar, saya setuju dengan ungkapan itu Pak Malik, memang kenyataannya seperti itu. Tapi sayang, ungkapan itu adalah ungkapan dari seorang tokoh yang bernama Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Nama ini adalah nama yang cukup mengundang reaksi kurang senang. Ada alergi terhadap nama ini di kalangan kiai-kiai pesantren. Karena nama Ibnu Taimiyah ini sering dirujuk sebagai tokoh ya yang mengayomi dan mengajarkan hal-hal yang menjadi ajaran dari kaum Salafi Wahabi. Maka banyak kiai pesantren pada waktu itu bereaksi, Pak Malik, mbok jangan mengutip itu karena itu Ibnu Taimiyah katanya. Kita terbiasa dalam hal pendapat itu sering
tunduk kepada siapa yang berkata, bukan apa yang dikatakan. Padahal dalam dunia pesantren kita akrab sebuah ungkapan, undur maqala wala tandur mangkola. Undur maqal wala tandur mangkol. Perhatikan apa yang dikatakan dan jangan perhatikan siapa yang mengatakan. Apakah itu ungkapan seorang tokoh bernama Ibnu Taimiyah, ataukah itu ungkapan seorang tokoh bernama Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i dan lain sebagainya. Sepanjang ungkapan itu benar adanya, wajib bagi kita untuk menerima dan mendukungnya. Itulah sebetulnya ajaran yang selama ini dianut oleh kaum pesantren. Tapi dalam prakteknya sering juga, karena ini tokoh yang dianggap kontroversial, maka walaupun ungkapannya ini kita setujui, tapi mbok ya jangan mengutip dari situ, cari yang lain. Saya tertawa dalam hati. Inilah bentuk inkonsistensi sebagian kita dalam menyikapi kebenaran atau kebatilan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang kami hormati, setelah itu saya mencari rujukan dari ungkapan itu. Saya katakan bahwa saya tidak mengutip kalimat itu dari Ibnu Taimiyah, tapi saya kutip ungkapan itu dari Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab yang sudah saya sebutkan tadi, Al-Fardu wad Daulatu fi Syariatil Islam. Memang ungkapan itu sering dinisbatkan orang kepada tokoh Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Tapi sebenarnya bukan pendapat dari beliau. Beliau juga sekedar mengutip dari tokoh lain. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu, saya bilang, siapa tokoh yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah ini, pasti bapak-bapak tidak akan keberatan. Siapa gerangan dia? Dia adalah menantu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus adalah saudara sepupu beliau, yakni Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menyatakan seperti itu, walaupun dengan kalimat yang sedikit berbeda, tapi substansinya sama. Ibnu Taimiyah ya, dalam kitabnya Risalatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi anil Munkar, risalah tentang amar ma'ruf dan nahi munkar, itu kitab kecil karya Ibnu Taimiyah yang kemudian juga dikumpulkan dalam kumpulan fatwa-fatwa beliau, Majmu'atu Fatawi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam kitab Risalatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi anil Munkar mengutip kalimat tadi dengan redaksi yang sedikit berbeda. Kalau dalam kalimatnya Dr. Abdul Karim Zaidan adalah tabqa ad-daulatul adilatu wa in kanat kafiratan wa tafna ad-daulatul zalimatu walau kanat muslimatan. Ibnu Taimiyah mengutip dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, inna allaha yuqimud daulatal adilata wa in kanat kafiratan wa la yuqimudz zalimata walau kanat muslimatan. Cuma berbeda sedikit ungkapannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuqimud daulatal adilata, akan menegakkan, akan mempertahankan, mengayomi ad-daulatal adilata, sebuah negara yang berkeadilan. Wa in kanat kafiratan,
walaupun negara itu adalah negara kafir. Kafir cekik. Wala yuqimudz zalimata, dan Allah tidak akan menegakkan negara yang zalim walaupun negara itu adalah negara muslim, negara Islam. Setelah para ulama tadi mengerti bahwa itu ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, serentak mereka berkomentar, kalau begitu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Memang seperti itulah yang benar. Seperti itulah yang seharusnya. Allah tidak berpihak kepada nama negara ini adalah negara Islam, negara ini, tapi Allah berpihak kepada substansi, kepada isi sesuatu itu, bukan kepada simbol-simbolnya. Apakah dia negara Islam, negara khilafah dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak menerapkan keadilan, Allah tidak akan berpihak kepada negara yang seperti itu. Sebaliknya, walaupun negara itu negara yang bukan negara Islam, termasuk apakah itu negara sekuler, termasuk apakah negara itu negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila atau yang lain, sepanjang mampu menerapkan cita keadilan, maka Allah akan memelihara negara itu. Allah akan menjaga negara itu untuk tetap lestari, berlangsung dalam kehidupan di dunia ini. Allah tidak berpihak kepada nama, tidak terpancang, tidak terpaku pada nama, tapi kepada substansi. Hal ini tampaknya sangat sesuai dengan kenyataan yang kita lihat. Alangkah banyaknya negara-negara yang berpredikat sebagai negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas Islam, satu demi satu tumbang, satu demi satu hancur, lantaran tidak mampu menerapkan cita keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arab Spring, musim semi Arab yang berlangsung beberapa tahun yang lalu, telah menumbangkan berbagai negara di Timur Tengah, dimulai dari Tunisia dan berlanjut sampai akhirnya kita tahu ada Irak, Syria, sebelum itu Mesir dan lain sebagainya. Mengapa? Karena negara-negara itu, walaupun negara-negara itu mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan sebagian dari negara itu mengatakan dalam konstitusinya, dalam undang-undang dasar negara itu, bahwa agama resmi negara adalah agama Islam dan bahasa resminya bahasa Arab. Tapi karena negara itu tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan, maka bertumbangan satu demi satu. Ini sebuah pelajaran berharga bahwa negara yang tidak adil alias zalim, yang diperintah dengan sewenang-wenang dengan kediktatoran, tidak akan lama bertahan, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu akan mengalami kehancuran. Sebaliknya, negara-negara yang mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dicontohkan oleh negara-negara maju, negara-negara barat, Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, bahkan Jepang dan lain sebagainya, mampu bertahan walaupun negara-negara itu bukan negara yang menyatakan dirinya
sebagai negara Islam, bukan negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Mengapa? Karena cita keadilan benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga negara-negara di Eropa Barat, negara-negara di Amerika Utara, Jepang dan lain sebagainya mampu bertahan. Sebaliknya negara-negara Islam di Timur Tengah bertumbangan satu demi satu. Ini pelajaran yang berharga bahwa apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allah akan menegakkan negara yang berkeadilan. Walaupun negara itu kafir, sebaliknya Allah tidak akan menegakkan negara yang tidak berkeadilan, alias zalim. Ya, alias zalim, walaupun negara itu adalah negara Islam, benar-benar terbukti dalam kenyataan. Ini wajib menjadi perhatian kita bangsa Indonesia. Jika bangsa ini ingin tetap lestari, negara Kesatuan Republik Indonesia akan bertahan sampai hari kiamat, maka cita keadilan harus benar-benar diimplementasikan. Jangan sampai warga bangsa ini merasa bahwa dirinya diperlakukan secara zalim, secara tidak berkeadilan. Karena hal itu akan menghilangkan sense of belonging, rasa memiliki dari warga negara itu akan negaranya. Dan kalau sense of belonging, kalau rasa memiliki ini sudah tidak ada lagi, disitulah kehancuran bagi bangsa itu sudah diambang pintu. Kita berharap Indonesia, ya, walaupun bukan negara Islam, tapi negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, akan mampu mengimplementasikan cita keadilan ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Riak-riak kezaliman, ketidakadilan mudah-mudahan dapat kita kikis sedikit demi sedikit, sehingga negara ini menjadi negara yang berkeadilan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sangat memerintahkan hal itu. Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 memerintahkan masalah penegakan keadilan ini dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah-amanah kepada yang berhak, kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan apabila kamu menetapkan hukum, memutuskan perkara di antara manusia, antahkumu bil adl, hendaklah kamu memutuskan perkara, menghukumi di antara manusia itu dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah mengajarkan ajaran yang terbaik, yang sebaik-baiknya kepada. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat.
ayat ini memerintahkan penegakan keadilan. Keadilan dalam menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan dua, keadilan dalam penegakan hukum. Kedua bentuk penegakan keadilan ini akan saya paparkan secara lebih detail dalam pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini ada manfaatnya untuk menjadi bahan renungan kita bersama. Amin ya mujibas sa'ili. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tukla. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa. Tawassulan bil amali shalih istijabati du'aina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arwadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'zabahu wa minal lutfi aqrabah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqiq biz ziyadati amalana wa aqrin bil afiyati wuduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala afwika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'alit taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa 'alaika tawakkulana wa i'timadana. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idhna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamah wa khaffif anna thiqalal awzar warzuqna 'ishatal abrar waqfina wasrif anna syarral asrar wa a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina minan nar birahmatika ya azizu ya ghaffar
Ya Karimu Ya Sattar, Ya Alimu Ya Jabbar, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mas salli Abdi sehat? Alhamdulillah. Mas